Halo, ketemu lagi Offside Duo di hari Kamis alias midweek, di mana kemarin kita sempat libur karena coach terlalu sibuk ya. Jadi hari ini pun juga sebenarnya sibuk. Untungnya lu itu ya, empat tappingan ya versus Versus DPI. 2 Oh iya, Mamat, sama DPI, DPI tiga dong. live reaction, Oh iya sendiri. offside duo. Iya. Habis ini bikin video, Oh, iya. 7. Wah, abis ini bikin member ya? Iya, Oh iya. 7 Video. video. Video langsung gile hari ini padat banget. Tadi gue juga sempat main sama anak MU ya. Tadi mau bikin konten juga, malas bikin konten sama anak MU. Keramaian pada heboh semua. Gini coach. 7-0. Nggak penting nanti. Sotoy. Nanti kita bahas. Ketemu Barnsley, Itu gue juga sempet gue juga. divisi 3. Makanya pada keluar kan. Kalah dinyinyirin, menang dikomentarin juga. Gitu. Ya bukan, menang ya udah bagus, tapi nggak perlu Iya. euforia gitu kan. Iya. Ya iyalah lawan divisi 3 kalau udah bagus untuk pemain yang Iya. percaya dirinya aja. 3 gol pertama bahkan juga dari skill menurut gue, bukan dari permainan play. gitu ya. Jadi memang ya bagus buat naikin moral aja, tapi ya nanti Oke, lawan kita Crystal nggak bahas Palace. MU, kita bahas yang lain Ya, dulu. kita lihat Liga Champions dulu, di mana memang yang hari ini adalah City lawan Inter ya. Menurut gue ini dua-dua Fakta. ya, tapi memang wajar ya Untuk fans awal ya. netral, Iya. itu benar-benar fakta. Tapi kan memang fase grup ya pasti begini nih. Biasanya kalau dua tim besar ya. Dua tim besar yang udah ketemu beberapa kali juga dan memang cukup alot memang ya. City ketemu Inter. Dan menurut gua sempat agak imbang sampai 15 menit terakhir. Itu Inter dikepung habis-habisan. Ya Masuk ke... imbang lah. Inter cuma ngincer counter doang Iya. dari babak pertama. tapi mau ya Sebenarnya kalau gue jadi Inter, gue masih paham sih. iya kan. Emang Inter ya begitu, that's Iya. Inter. Tapi momentumnya ada gitu, bukan Oh yang iya, ada momentum kan. dapat 3 kali malah Iya, di babak Thuram, pertama. Thuram, Cuman ya kan. Thuram 2 kali syuting nggak Iya. jelas, Calhanoglu ke Betul. atas. Iya ya. Cuman City juga dapat peluang. Dapat. Nggak banyak juga. Tapi yang terakhir tuh 3 menurut gua. Oh iya, itu matang Foden banget. 2 Gundogan, 2 kali anjir Gundogan. lah, itu Ya. mah. Cuman satu kombinasi bagus yang sama Grealish. Iya. Gue nggak ngerti City maunya apa. Sirkulasi bola lambat, nggak berani ambil risiko penetrasi. Kalau lu takut di counter, lu main aman aja kena counter. Iya ya. Kenapa lu nggak gas? Feeling gue tau apa? Lawan Arsenal. Lawan Arsenal. Iya. Lawan Arsenal. Kalau Inter main gini expected. Iya, iya. Benar. Tapi untuk penonton netral ini nggak banget match ini. Iya. Dan gue nonton satu match nggak banget juga, PSG Girona. Ya, itu lebih Wah, lambat lagi. katro itu match. Lebih lambat lagi tuh. Gue juga sempat nonton tuh bentar. Satu babak apa dia babak pertama 2 TV Gue kan. full, gue pernah. Ini PSG main apa ini? Asli nggak ngerti gue mainnya. Lawannya cuman ya, tapi Girona juga jelek mainnya. Jelek. Ya. Girona tuh baru dibantai 4-1 Iya, sama kemarin Barcelona. kan. Udah habis lah Girona masa Udah habis. honeymoon periodnya. Van de Beek main. Iya, tadi gue juga lihat. Tapi menurut gue ya, memang ini pertama faktor penentunya, faktor krusialnya karena ini fase grup pertama. Mereka nggak mau terlalu ngegas. Kedua, itu Arsenal. Inter juga ada juga derby ketemu Milan, lawan iya, Milan. iya. Makanya dua-dua rotasi. City kemarin rotasi, hari ini full team, besok tadi juga rotasi sedikit ya. Rotasi. Foden juga. Foden, Gundogan, Doku nggak juga main, cadangan, Doku ya. nggak main. Ya ya, Inter pun juga sebenarnya ada rotasi sedikit, Lautaro dicadangin. Iya. Terus Dumfries, Dumfries, tapi Dumfries Pavard, sering ya, cadangan. Pavard juga cadangan, malah pakai Bisek di sana. Iya. Jadi memang Mkhitaryan pun juga cadangan gitu. Jadi memang ada rotasi yang akhirnya menurut gua memang perlu, dan ini nggak perlu bunuh-bunuhan di awal. Nanti kunci ya penentunya nanti di laga-laga selanjutnya. Tapi memang tadi kalau lihat dari berapa permainan City, kayak siapa si De Bruyne juga tadi kelihatan kayaknya cedera, tapi kayaknya semoga. prevention aja ya kayaknya. Enggak, semoga cedera. Gue pasti tahu lo bakal seneng. Semoga cedera lama. Tapi katanya sih ya nggak terlalu berat sih tadi. Emang dia, Enggak, itu precaution ditahan Iya, dulu iya. untuk hari. Istirahat cuma 3 hari loh. iya. Tapi ini nggak, dia tuh cuma salah napak tadi menurut Iya, gua ya iya. kan. Nggak terlalu Iya, berat sih tapi kalau kelihatannya. kena semoga masih sakit. Kan udah tua gitu recovery-nya lama. You wish ya. Seminggu lah recovery-nya. Ya besok juga Saka cedera nih lawan Enggak. siapa, Monaco kan? Iya, Bukannya Monaco. Barca lah, Monaco. Barcelona apa? Barca, Monaco, Atalanta. Oh iya, Arsenal. Apa enteng dong, Atalanta. Ya harusnya ya Atalanta kan main kayak gitu lagi Ya juga. kan? Mau orang bilang lawan Liverpool bisa menang, tapi ya
Lawan Liverpool menang, Liverpool mainin 4 cadangan. Iya, makanya. 4 pemain inti dicadangin. Dan Inter kemarin menang 4-0 lawan Atlanta. Jadi menurut Iya. gua Nggak, no issue lah Atlanta buat no issue. buat Arsenal. Tapi Kecuali setengahnya dicadangin. ya, Lu mau mainin siapa anak muda itu? iya, iya kan. Wah, katrok udah bener. Nah, tapi kalau ngeliat lo City tadi rotasi, menurut lo best timnya lawan Arsenal nanti siapa, Coach? Doku main, Foden main. Doku main, Foden main, Kalau De Bruyne nggak main, Gundogan ya? Gundogan main, Tadi. Walker main. Oh iya, tadi Walker juga nggak main ya. Tapi menurut gua Walker sama Akanji ya. Enggak lah, itu Walker harus main lah. Oh tadi ada si ini ya, Rico Lewis ya? Iya. Rico Lewis. Nicholas itu enggak banget. Iya, iya, tadi Rico Lewis. Asli enggak banget. Dia cuma bisa nutup doang. Iya, passing, dribbling, udah kayak Kevin De Bruyne tau nggak? Sok-sokan ujung-ujung passing ke samping gitu. Tai banget tuh Rico Dia Lewis. buat bener-bener. bantu nyerangnya masih kurang sih Iya. Rico Lewis memang. Stuck, sirkulasi bola cepet stuck kalau bola di dia. Iya, iya, iya. Dan tadi begitu inter counter juga berapa kali dapat dari sisi Iya. kiri kan. Di Iya. saat dia kosong, Akanji kerepotan tuh. Dan gue tadi melihat di game tadi Haaland cukup terisolasi ya lawan. Iya, nggak ada supply juga. Iya. Si Satu pun nggak ada loh Haaland. ada satu tadi cuman emang nggak ada yang hit ya, cuman Iya. sebenarnya ada momentum yang dia bisa dapat tapi dia lepas gitu, dia through ke Oh iya, belakangnya iya, kan. iya, pas di depan gawang gitu. Iya, iya, Iya. menjadi bagian dari itunya dia lah. Tapi ini match yang ya udah segera dilupakan lah. Nggak banget lah. Ya, ini yang jelas buat Inter ini menurut gue nih sedikit luck buat Inter karena dia nggak jebol, tapi satu poin ini penting banget buat Inter dapat di Penting, kandang City ya. ya, karena buat nabung Tapi gue nggak yakin Inter lolos. Nggak lolos ke 8 langsung. besar ya. Ya, Iya. ya, ya. Kalau Chance-nya- kalau sisanya pasti lolos. Chance-nya berat tapi Playoff bisa. pasti lolos. Tapi kalau playoff pasti lolos menurut gue. Tapi kalau 8 Feeling besar gue yang lolos 3 Inggris, Arsenal, Liverpool, City. coba gue lihat dulu ya. Tadi kan so far Celtic menang. Oh, iya. Apa Arsenal Liverpool City oke. Ya, terus Barca, Madrid, Barca Madrid. PSG. PSG dengan main kayak gitu kan? Nggak, sorry. Nggak pantas dong. Gue tarik lagi. Tapi tergantung lawannya gue lupa siapa. Munchen. Ya Munchen pastilah, main lagi gila banget. Terus siapa? 6. Terus gue bahas siapa Dortmund, lagi? Dortmund, Enggak. Liverpool udah ya. Liverpool. Juve gimana tadi dengan kemarin? Juve Start oke masih ya? bisa. Karena Juve gue lihat akan Menanjak ya? meningkat ya. Juve. Leverkusen? Enggak ya? Nggak yakin gue Leverkusen. Udah sebenarnya Milan kemarin susah ya Nggak, dengan Pak. main gitu. Either Inter, Dortmund, Ya. yang ke-8, Rebutan Inter, tuh. Dortmund, atau PSG. Ya ya. 3 itu. Iya makanya gue bilang chance Inter masih ada tapi playoff pasti lolos ya. Playoff lolos. Nggak mungkin nggak lolos ya. Iya. Ya, akan ketemu Arsenal juga kan nanti kan? Iya. Ini akan seru sih nanti karena Main di Inter ya? Enggak. lupa gue belum lihat jadwalnya sih sekarang. Tapi yang jelas buat Inter ini adalah hasil yang bagus menuju lawan Milan nanti di derby karena di Serie A Inter juga lagi nggak bagus-bagus amat. Lautaro lihat dong, Dicadangin. iya udah 3 game 0-0. Tadi Champions juga babak kedua. Tapi Thuram katrok juga Iya, loh. iya. Shootingnya kayak gitu dah. Di Serie A sebenarnya dia lagi lumayan gacor, makanya dia diprioritasin daripada Lautaro kan. Tapi itu syutingannya agak ngawur juga. Tapi Lautaro juga gitu, coach dulu-dulu banyak peluang, ibaratnya 10 peluang cuma 1 gol gitu loh. Itu buang-buang peluang itu yang sering dilakukan Thuram maupun Lautaro juga kalau lagi bau. Tapi kita lihat nanti lawan Milan di akhir pekan ya. Nah tadi juga ada Milan nggak kalah bautnya. iya sih, walaupun katanya mainnya masih gerasak-gerusuk sih menurut gue juga Milan Iya, ya. betul. Ya kan? Gue bilang tadi di DPI, gue bilang di itu, di Mamat tadi, Oh ya? gue bilang 11-12 sama Pioli. Masih Gue nggak ngeliat ada perubahan. DNA-nya masih ada ya di situ, DNA Gue nggak Pioli. ngeliat ada perubahan. Gue nggak tahu ke depannya kita harus kasih Fonseca benefit of the doubt karena dia baru berapa match. Ya ya ya. Tapi sekarang match yang gue lihat kemarin lawan Liverpool, gue nggak ngeliat bedanya sama Pioli. Dan dua pemain yang menurut gue cara mainnya sama banget ya, Leao sama Theo sih menurut gue Iya. itu bener yang ini cara mainnya masih gitu Dan banget. Leo is very overrated. Ya dia memang bener pemain lone fighter gitu ya, dribble nunggu di pinggir. Iya. Nggak involvement of the game-nya agak kurang menurut gue. Itu beruntung cuma 3-1 loh. 2 kali mistar salah. Iya ya sih salah kan bener. Jarak deket loh itu. Tapi kan sebenarnya juga gol dia 2 dari bola-bola Heading kan iya. ya. Sebenarnya Iya, tapi kalau 2 gol masuk itu selesai iya. itu. Sedikit ada masalah juga sebenarnya dari efektivitas penyerang-penyerangnya di Iya. 2 pertandingan terakhir ya. Betul. Buat Ya tapi Liverpool selama juga. ada yang lain cetak gol ya aman aja kan. Iya, iya, iya.
Tapi ya PR juga nih pastinya buat Milan, Liverpool, tapi juga menurut gua dengan kemarin di Premier League juga agak apa ya? Agak seret golnya. Kemarin agak drop permainan, Ya kan, agak seret tapi ya. kemarin lawan Milan bagus Iya, lumayan. ya, Gravenberch jadi bener pemain gila sih bintang kemarin. lagi. Tapi jelek, Szoboszlai menurut gue jelek. McAllister jelek. Szoboszlai ya gitu, Dead Szoboszlai. Walaupun golin ya, Gakpo tapi lumayan bagus. Gakpo lumayan. Nunes pas masuk ngapain sih nih orang ngerusak irama banget ya. Nggak akan kemana-mana, itu udah berkali-kali gue bilang kan. Dia mendadak Udah 2 kayak- tahun gue bilang, ini pemain nggak akan kemana-mana. Tapi tahun lalu lumayan lah coach menurut gue ya. Ya, lumayan Maksudnya hancur. ketika masuk jadi jadi subs Ya bisa- kalau lawannya Cupu ya kelihatan lumayan. Ya, Padahal ini Liverpool. pemain nggak worth it banget 70 juta. Kena PHP lagi dari klub Portugal. Nah, sekarang kalau kita ngomongin City yang akan ketemu Arsenal. Arsenal, Odegaard pasti nggak ada. Siapa yang akan ngisi posisi itu? Declan Rice sudah masuk kan pasti? Nggak ada, mau siapa? Havertz. Ya kalau Gapsus dari striker, Havertz yang isi. Kalau nggak kembali lagi Kemarin Trossard juga jadi starter, tapi menurut gua Katro juga kan. hancur. Nah ini makanya Trossard Dia tuh nggak bisa main sebagai itu. konsistensinya juga sering berantakan ya. Tapi ya Trossard ganti Martinelli ya. Tapi kalau Trossard ganti Martinelli, artinya Gapsus sebagai striker, Havertz turun. Bukan Baru bisa. Sterling coba lawan City sekalian. Atau Sterling jadi striker, bisa juga. Kenapa nggak? Iya, Jadi karena false nine. motivasinya bertambah lawan Iya. City, mantan klubnya yang juga dulu. Cuman gue ngomongin. nggak ngelihat Arsenal bisa menang. Ah, lu masa udah pesimis begitu, coach? City di Liga lagi gila. Iya. Nah, iya, tapi kan lawannya juga belum Kalau ada yang- seandainya Kevin De Bruyne nggak main, Iya. bisa menang. Nah, iya kan? Karena Kalau sama-sama nggak ada Kevin, karena nggak ada Odegaard, nggak ada Kevin De Bruyne cukup ngaruh nih. iya. Tapi kalau ada Kevin ya berat. Tapi Haaland kan ternyata Gue harap seri, gue happy kalau seri. seri. Kenapa? Seri nggak? di kandang City. Oh iya, kandang City ya, Iya. pantesan. Iya sih, dengan lo kondisinya lagi nggak full tim. Tapi kalau Fiore udah bisa main kan? Nggak tahu. Udah bisa main. Kalau Fiore udah bisa main, Declan Rice udah bisa main. Udah latihan lah minimal. Gua nggak tahu udah bisa main apa belum. Enggak lah, paling Timber dimain. Iya, Timber main cukup bagus di sayap kiri. Iya, cuman menurut lo itu akan menjadi permanent position-nya? Ben White masih belum tergantikan di saat dia masih fit ya? Ya, Arteta tai lah. Tapi kan dia nggak ada blunder, nggak ada salah juga kan, coach? Nggak ada blunder dari mana. Dia ketutup 2 center back aja. Iya sih. Bukan blunder, cuman sering nggak ada telat, sering individual ambil error. kesalahan yang nggak individual error banyak, cuman tidak fatal. Ya, Jadi nggak leading to goals, kelihatan, kan. iya. Cuman lu nggak bisa punya back kanan kayak gitu. Lu butuh back kanan yang jauh lebih eksplosif, lebih bagus. Ya. Tapi kan dia bisa dia dari sisi defense-nya lebih sedikit menutupi, lebih sabar. Kalau lah gitu. dia ketemu winger cepat kayak Mitoma, diobok-obok. Ya, untungnya Kemarin kewalahan lawan Mitoma. untungnya ada Saliba tapi kan di sana. Ya bisa makanya sih, ketutup dengan 2 center back. Ya, sama DM-nya juga Iya, kemarin kebantu. kan. jadi kelemahan Ben White itu nggak kelihatan. Wah, Ben White ini parah gue bilang. Tapi berarti kalau dia belum tergantikan ya masih Ya, aman-aman itulah aja. anehnya Arteta. Yang Arteta mempertahankan Ketia 4 tahun nggak bisa ngelihat apa ini pemain. Karena kan kemarin ada Calafiori aja nggak dicoba langsung timber kanan Iya. kiri Calafiori kan. Lu bisa beli pemain kayak tusuk gigi terus dikasih kesempatan setelah 2 tahun baru lu jual. Iya. Otak lu di mana itu? Tapi kalau ngelihat Inter bisa matiin Haaland, harusnya dengan 2 center back yang kuat ini Haaland bisa stop dong di Premier League ke gol. Nggak usah dimatiin, nggak selama nggak ada Kevin De Bruyne. Mau ada Kevin De Bruyne, mau Iya, ini menentukan. Inter City itu setengah hati tadi mainnya. Nggak bisa jadi parameter tadi. Itu bukan City yang kita lihat di IPL. Iya, karena urgensinya dia belum terlalu ngegas sih. Iya, betul. Karena juga tadi gue lihat di Masih match pertama masih ada 8 match. 30 menit. 7 match. 30 menit pertama kelihatannya imbang. Begitu 10 menit terakhir di babak pertama dia ngegas, Inter digempur. Begitu juga di babak Mereka kedua. pegang bola doang, Iya. nggak kemana-mana. Iya. Balik lagi ke belakang, capek gue nontonnya. Godek banget, semoga kalah lu, biar mampus lu hari Minggu. Dan tadi kalau lihat ada pemandangan terakhir di habis 90 menit tuh ada si Haaland ngobrol sama Acerbi kayak kesel dia. Ditarik-tarikin terus Iya. bajunya. Acerbi kan tipikal Iya. back Gue yang jadi ACRB, gue lakukan hal yang Iya sama. lah. Bikin lu kesel. lu back kakek-kakek 38 tahun, Iya. 37 Iya, tahun betul. lawan Haaland yang begini Lawan caranya. ya Pak, pasti gue bikin dia kesel. Iya.
Dan jelas ini akan seru, ini menjadi big match yang akan ditunggu-tunggu karena City sama Arsenal adalah dua title contender yang bakal kita pastinya tunggu siapa yang menang, atau mungkin menurut Coach Justin seri adalah hasil yang fair untuk di awal-awal, nggak perlu ada bunuh-bunuhan di awal sambil nabung poin di awal-awal. Kita akan saksikan big match ini lewat tayangan resmi hanya di video Coach, karena juga di video masih ada promo menarik nih di Lapak Gaming. Ya, betul sekali, ada promo Diamond All Screen 1 tahun cuma 947.000 di lapakgaming.com. Harga sudah termasuk pajak. Yes, jamin paling murah, kalian nggak akan bisa dapetin harga semurah ini dimanapun selain di Lapak Gaming. Gue belinya 1 juta lebih loh. Ya, di luar Lupa gue ada Lapak Gaming. Lapak Gaming kan, telat. Karena telur dapat gratis. Ternyata tahunnya harus beli, lupa gue. Ya, langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com, tinggal klik link di deskripsi dan pin komen di bawah ini. Yes, Lapak Gaming jamin aman, harga final. Nah, lo kalau ngeliat dari kemarin pertandingan pertama sama pertandingan hari ini, mana yang lo Kemarin lebih seru. seru ya? Iya. Tapi lo ngeliat Munchen seserem itu nggak sih? Apa menurut lo lawan Dinamo Zagreb biasa aja? Nggak, serem sih Munchen. Serem ya? Iya. Gini, gue ini kan penonton netral. Iya kan? Iya. Jadi gue harus menikmati semua match. Dan dulu tahu gue nonton banyak match. Iya. Kemarin jauh lebih seru. Gue nonton 2 screen, full ya, 90 menit. City sama PSG. Ampun dah. PSG hancur bener. PSG Shooting nggak jelas. PSG sih yang agak aneh karena ya walaupun Girona mungkin bisa dibilang Jelek Girona. musim Nggak lalu bisa pegang iya. bola. Ya walaupun dibilang musim lalu tim papan atas, tapi musim ini kelihatan dia udah dodoran banget kan. Mediocre musim ini. Udah ketahuan banget dia, ya udah habis nih honeymoon periodnya. Kalau Inter City gue masih ngerti lah, karena ini dua tim yang sama-sama kuat, tapi yang main aman gitu kan. Iya, tapi untuk kita penonton netral nggak terhibur sama sekali. Iya, iya. Untuk fans Inter mungkin yang lebih happy. Iya. Iya kan? Kalau ya Milan Liverpool juga karena mainnya cukup terbuka sih ya. Iya, terbuka. dan Ya kan? enak ditonton Ya, kalau karena terbuka. Milan kan juga mainnya gerusak-gerusuk Iya. kan. Jadi tak gitu. Sementara juga Liverpool modelnya yang counter react juga kan. Jadi memang Itu cukup kalau sampai Desember nggak ada perubahan, Milan berada di rank 13, 14, dipecat itu. Lah, De Rossi baru dipecat tau lo? Iya. Menurut lo itu aneh nggak Coach? Karena orang Aneh. ngata-ngatain Mourinho kan demi De Rossi. Banget aneh. Aneh banget. Dan dia sekarang dapetnya Ivan Juric. Baru 5 pertandingan. 4 pertandingan bahkan di 4 pertandingan bahkan. 4 pertandingan cuma dapat 3 poin langsung dipecat. Dan ini yang pelatih yang baru berpanjang kontraknya musim lalu. Kan tahun lama ini luar biasa. Iya. Dan itu mirip Ole kan berarti ini. Pas jadi caretaker oke, waktu jadi tetapnya permanen agak langsung turun. Dan orang ngata-ngatain Mourinho segala macam menurut gue ya ternyata kan De Rossi juga nggak sespesial itu juga kan dengan Yalah, segala jam macam. terbang. Mungkin gue pikir karena dia mungkin bisa pegang ruang ganti ya. Makanya pemainnya all out. Kayaknya pemainnya all out mau menunjukkan ke Mourinho aja. Bahwa lu layak dipecat. Gue pengen main bagus habis itu drop lagi. Iya, kayaknya agak aneh. Tapi menurut gue ya secara kualitas Roma nggak jelek-jelek amat. Manajemennya kayak juga agak nggak sabaran ya proyeknya. Gak sabaran lah. Lu kalau 5 match dipecat mah keterlaluan. Iya, ini udah kayak dan pelatihnya penggantinya juga Ivan Juric gitu yang gue nggak ngerti. Katanya dia pengen gaya mainnya atraktif kayak Tai Kayak- lah, semua pelatih-pelatih bilang gitu. Gasperini. Kan emang Juric ini pernah jadi asisten Gasperini kan. Tapi ya Gasperini apa yang mau lo harapin sih juga kan nggak pernah bawa kemana-mana juga Atalanta kan. Atalanta juga nothing tulus. Iya kan, pressure-nya nggak terlalu berat. Iya. Dia bukan tim besar. Mau kalah, mau nggak main. Target tiap tahun main Champions League. Nggak main Champions League, oke. Nggak masalah. It's okay. Juara Conference League udah heboh banget. Iya, diperpanjang kontraknya. Iya agak aneh sih memang ini. Jadi emang pelatih-pelatih sekarang. Nah gue suka press-connya si Hansi Flick coach. Dia bilang Barca bisa menangkan Liga Champions. Kenapa enggak dengan sekarang main-main ini? Dan dia bilang Amin. enggak terlepas dari enggak bener apa betul atau enggaknya dan mungkin dia juga sesumbar. Tapi menurut gue inilah mentality yang mungkin kemarin gue sempat bilang waktu Ronaldo Ten Hag lagi beradu-adu. Masalah itu cuma satu kalau gue bilang. Pemain itu pada percaya sama dia. Iya. Dan intensitasnya ditingkatkan. Iya. Sudah kayak kualitas sudah ada. Itu beda dengan Xavi. Pemain nggak percaya sama dia. Enggak, tapi kan maksud gua ini baru early juga kan. Iya. Kita juga nggak tahu bagaimana pemain-pemain muda ini bisa menjawab dari sisi konsistensinya. Iya. Tapi Ya, dia udah tapi ntar ini kan sementara kan, ntar Xavi balik, Frenkie de Jong balik, Araujo balik. iya.
Iya, tapi itu yang menurut gua ini yang tadi gue sempat bilang di tweet gitu. Ini bedanya gue sempat nyindir Ten Hag lagi. Lu waktu yang kemarin Ronaldo bilang itu, lu bilang nggak realistis dan segala macam kan. Kalau misalkan ngomongin MU juara dan lain-lain. Tapi ya lu juga nggak perlu bilang level kita masih di bawah dan lain-lain. Iya. Karena lu udah 3 tahun gitu. Kalau lu nggak Iya. bersaing untuk going to the top, ya lu mau sampai kapan mentalitinya jadi kayak mediocre Betul. mentality kan. Gue rasa kreditnya Ten Hag udah habis. Iya. Dan Kalau dia nggak perform tahun ini, minimal Champions League nggak masuk, dipecat itu. iya. Sama tadi gue juga ya di fans MU tadi gue yang main kan tadi ada fans MU sama Ibnu, ada Syamsir Alam, ada Rifki gitu. Ada yang nanya tadi, Bang gimana 7-0? Ya lu mau lawan tim kasta ketiga Iya. Inggris, mau gimana 3 gol 4 gol pertama? Ya paling untuk meningkatkan percaya Iya, diri itu gua aja. setuju. Itu aja. Untuk main-main yang jarang cetak gol kayak Rashford gitu, Iya. bisa nyetak gol 2 Iya. kali beruntun itu Bahkan bagus. Anthony disuruh cetak gol. Penalti anjing. Nggak jelas banget ya. Tapi ya ini bukan sesuatu yang pantas dibanggakan gitu ya. Lu Betul. bagus aja udah cukup oke, good menang lawan tim kasta ketiga, menang besar, itu yang udah seharusnya. Iya. Kalau orang mungkin banyak yang bilang tahun lalu lu sempat susah lawan di Karabo lawan tim kasta kedua, kasta ketiga. Ya berarti bego tahun lalu. Nah, ini Iya. yang harusnya lu lakukan mentalitinya menang lawan tim kasta ketiga ya harusnya begini gitu kan. Ya kalau lu mau dapat trofi lagi ya harus begitu. Nah, derby Inter lawan Milan coach menurut lu Nah, Inter kalau nggak menang lawan Milan mah goblok. main lawan Monza aja seri gue heran, tapi walaupun kemarin juga rotasi ya Inter ya waktu lawan Monza. Tapi somehow Inter tuh menurut gue dalam masa transisi dia belum menemukan lagi back terbaiknya semenjak tahun lalu kan dia Acerbi cedera, dia ganti De Vrij kan. De Vrij sempat ada Jan Bisek juga. Nah tadi main-main juga Jan Bisek tuh. Yang bisa main bagus gue bilang Main tadi. bagus, tapi memang kadang-kadang di 90 menit akhir dia konsentrasi suka menurun coach. Makanya Kebobolannya. Kebobolan menit akhir tuh kadang-kadang Inter suka begitu. Nah, dia kayaknya lagi nyari De Vrij tahun lalu inti. Sekarang kayaknya mungkin jadi cadangan lagi kalau Acerbi-nya oke nih. Nah, dia belum dapat. Kemarin juga Pavard yang kebobolan di akhir-akhir tuh kalah bola atas tuh lawan pemain Monza. Jadi menurut gua kayaknya Inzaghi masih belum nemuin lagi nih terbaik dari tiga. Sebenarnya lu kalah bola atas di menit-menit terakhir. Kalau udah cetak 3-4 gol kan nggak masalah. Ini juga Lautaro lagi seret gol. Depannya kan? lagi jelek, jadi seolah-olah pemain belakang disalahin. Ya, dan Taremi tadi kelihatan banget. Taremi sama Lautaro belum dapat chemistry-nya. Jadi memang kayaknya lebih aman Thuram sama Taremi. Kalau nggak ya Thuram sama Lautaro gitu. Karena kalau tadi kita lihat Taremi sama Lautaro nggak nyambung dari sisi chemistry-nya. Dan nggak ada Di Marco menurut gua. Augusto tadi main cukup lumayan. Kalau Augusto jadi ya nggak begitu signifikan lah kehilangan dia. Oke, Juve menurut lo dengan sekarang di Serie A lagi nggak bagus juga, banyak hasil seri juga kan. Menurut lo tapi dia akan bersaing di 3 besar nggak? Dibanding Napoli? Karena Napoli lagi di atas sekarang kan juga. 1 Udinese, 2 Napoli, 3 Inter, sisanya ya itu. Napoli sih lagi on fire. Lagi lumayan ya dia. Feeling Karena gue karena Napoli mungkin seri ya. Lebih fair seri. Karena Juve mainnya cukup jelas. nggak ini bukan Juve Napoli, maksudnya Juve Napoli untuk papan atas. Ya akan bersaing. Juve, Napoli, Inter ini 3 tim ini. Milan kali itu. Pada tidak lah. Ya Lu kecuali parah, ada perubahan. Iya, iya. Karena gue nggak lihat ada perubahan. Padahal kalau pas pramusim bagus ya. Waktu Menang lawan City, ya lawannya cadangan semua. Iya sih. Nggak, tapi minimal dari cara mainnya gue nggak ngelihat segerasa-gerusuk ini. Dan kemarin, apa mungkin karena lawannya Liverpool jadi gerasa-gerusuk kayak gini? Mungkin ya di situ kelihatan lu nggak bisa ngikutin tempo pemain tim Liga Inggris. Kayak tadi match City Inter itu kayak match Serie A itu. Iya, iya, iya. Very slow, lambat semua. Tapi Liverpool lawan Milan mainnya dengan pace Liga Inggris, udah keteteran. Iya, iya. Di awal-awal sih bisa ngimbangin sih Milannya 5 game menit anjing. Iya, tapi itu udah dia nggak bisa megang bola. 5 menit doang Itu agak ngimbangin. lucu. Kalau Endrick gimana Endrick? Lu lihat kemarin golnya keren kan? Siapa? Endrick Madrid. Tai, itu gol itu bisa ditahan kiper itu. Kipernya aja goblok. Tapi belum siap emang kiper ya. Tapi bagus dong buat kepercayaan diri dia di saat ada Mbappe, ada Vinicius, dia Udah malah lah, lu ngasih mau ke... percaya diri gimana? Lu tuh siapa mau berani geser Mbappe? Sekarang gue tanya. Tapi Nggak ada pelatih yang berani geser Mbappe. memang dari cara mainnya Madrid belum kelihatan smooth ya. Nggak, kan Ancelotti. Enggak, kalau di Ancelotti eranya kemarin bagus lah, 2 musim lalu. Nggak bagus-bagus amat. Menurut gue udah bagus coach kemarin waktu masih ada Casemiro bagus. Nggak ada Casemiro lumayan. Ada Kroos lumayan. Ya kan, Kroos Modric masih Iya, lumayan. masih lumayan. Kroos Valverde. Cuman kemarin musim ini menurut gue kayak nggak ada Kroos. Dan Modric nggak ada Kroos dan Modric.
Modric kan subs doang. Iya, iya, iya. Itu ngaruh banget kan. kayak Gue udah nggak- bilang. Kayak nggak smooth gitu cara mainnya. Iya, bener. Kalau tahun lalu sih masih oke lah menurut gua. Tchouaméni nggak bisa ngangkat. Iya. Overrated player ini 100 juta. Tchouaméni itu sisi defense-nya oke, tapi when it comes untuk nyerang menurut gua masih kurang banget. Kamavinga sama 11-12. Iya. Konsistensi dari sisi serangannya menurut gua agak kurang. Ngandelin skill aja. 3 pemain depan, udah itu aja. Nah musim ini menurut gua ya, kalau kemarin-kemarin gua nggak setuju sih kalau dibilang nggak smooth karena tahun lalu masih ada Kroos Karena bagus. ada Kroos, Nah, bagus sih nggak lumayan bagus lah. lah. Kalau tahun ini menurut gua ini PR buat Ancelotti Dan nih. tahun lalu Modric lebih sering main juga. Ketika udah ketinggalan Iya. biasanya, babak kedua nggak pernah jadi starter dia. Sering jadi starter. Jarang, Modric itu jarang coach. Musim lalu tuh dia jarang. Starternya lu bisa hitung pakai jari deh kalau di liga ya. Dan seringnya juga kalau udah di saat udah babak kedua, kalau nggak udah kebobolan di ketinggalan tuh dia untuk ngegas ngepump di babak kedua tuh Modric biasanya. Dan tahun ini nggak ada Kroos, geradakan Nah, kondisinya. kelihatan banget. Bener-bener direct. Jadi kalau Kan gue udah bilang, Kroos lu mau ganti Kroos dari mana? ini susah nih cara mainnya dan ditambah Harusnya dari awal lu ganti Kroos, cari pelapisnya. dan ego pemainnya. Oke, kemarin mungkin banyak yang bilang fans Madrid sudah melakukan ini bertahun-tahun untuk bisa katanya meredam ego pemain. Tapi ya, gue belum lihat antara Mbappe, Vinicius dan Rodrigo ini. Tahun lalu mereka juara Barca hancur-hancuran. Iya. Tahun sebelumnya Barca lo yang juara. Iya. Tapi kan Liga Champions dia juara juga, coach. Tahun lalu. Iya. Ya tahun sebelumnya nggak juga. Iya, Cuman maksudnya Copa del Rey. nggak sejelek itu, maksudnya. Tapi Nggak ya jelek, tapi nggak atraktif Nah, tapi untuk dilihat. musim ini menurut gue challenge-nya lebih berat buat Iya, dia betul. untuk menggantikan Sekarang Kroos. tipis lo dengan Barcelona. Iya. Karena dia untuk mengharmonisasi depannya menurut gua masih jauh untuk bisa kata nyetel ya. Karena Vinicius udah coba ngasih kayak penalti dikasih ke Mbappe. Iya. Dikasih apa banyak bola ke Mbappe. Tapi menurut gua- Gantian sekarang 2 penalti Vinicius, 2 iya Mbappe. kan. Jadi menurut gua dari sisi itunya doang yang baru chemistry jalan, belum dari permainan. Mereka itu mencoba untuk harmonis. Iya. Tapi di lapangan dua-dua egois. Itu belum kelihatan. Nanti akan bentrok. Lihat aja. Kalau kalah, 2 kali kalah aja beruntun. Atau 3 kali nggak menang. mulai kelihatan. 2 kali seri, sekali kalah gitu. Lihat dong. Ya, we'll see ya. Apakah Madrid bisa dalam waktu dekat ini mentransisikan tengahnya lebih smooth? Apa ya dia masih kerepotan untuk bisa menjalin chemistry, cuman lini depannya ya. Gua nggak masalah sih kalau dia mau bypass tengah kayak main Liverpool yang langsung ngandelin skill. Tapi menurut gua Ya, 3 pemain di depan They belum. win the game, tapi permainannya nggak belum banget. ya. Oke, itu ya dari Offside 2 kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sampai ketemu Offsider. Bye-bye.